Kemudian selanjutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih. Ini khilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Ada yang mengatakan dhaif sehingga mereka mengatakan tidak ada sholat tasbih. Tapi ini pendapat Allahu a'lam marjuh. Ya, pendapat yang rajih yang lebih kuat adalah memang ada. Dan Syekh Albani rahimahullah menghasankan derajat hadis dari masalah sholat tasbih itu sendiri. Dikatakan sholat tasbih karena banyak dipenuhi dengan tasbih. Ya, satu rakaat itu bisa berisikan 75 tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kalimat inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, li'an aqula subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, khairum ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya mengucapkan satu kali saja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lebih saya cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Dan ini yang dibaca pada saat sholat tasbih, dan ini sebabnya dikatakan tasbih. Sholat tasbih dikerjakan 4 rakaat. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pendek, waktu sudah takbiratul ihram, salat seperti biasa. Setelah baca iftitah Al-Fatihah, surah, sebelum ruku membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu sebanyak 15 kali. Kemudian ruku seperti biasa. Setelah membaca doa ruku, maksimal Anda mau baca berapa? Seperti wajibnya sekali subhana rabbil azim misalnya, bisa 3 kali, bisa 11 kali. Intinya setelah membaca doa ruku, baru Anda baca lagi tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Ya, jadi yang beda cuman pada saat awal setelah baca surah pendek itu 15 kali. Kemudian Anda bangkit dari ruku, tepatnya i'tidal, itu sudah sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi mimma syi'ta min syai'in ba'd, dibaca doa-doanya, ya, ahlus sana'ul majd ahaqqu ma qala abkuluna lakal ab, Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima manata wa la radda lima qalaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd, baru masuk ke tasbih lagi, ya, 10 kali. Kemudian sujud, membaca doa sujud. Setelah membaca doa sujud selesai, sebelum mengangkat kepala, baca lagi tasbih 10 kali. Duduk di antara 2 sujud sama, membaca doanya dulu, kemudian baca 10 kali. Kemudian sujud lagi, baca doa sujud, kemudian baca 10 kali tasbihnya. Kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu. Dan ini memang disunnahkan duduk, ya. Jadi termasuk orang-orang yang melanggar sunnah dalam sholat itu kalau bangun dari sujud langsung berdiri. Itu termasuk melanggar sunnah Nabi SAW. Nabi SAW duduk terlebih dahulu, duduk sejenak. Jadi bangun dari sujud, Allahu Akbar, duduk sebentar, kemudian mengepalkan tangan, ditumpukkan di depan kita, lalu mendorong tubuh kita ke atas. Nah, sebelum berdiri membaca tasbih juga 10 kali. Jumlahnya kalau diakumulasi itu adalah 75 kali. Dan ini terulang di semua rakaat sama. Beranjak daripada hadis diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi Nabi SAW berkata kepada pamannya Abbas, ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika, wahai pamanku, ya wahai Abbas, maukah engkau aku berikan sesuatu? Lalu Nabi SAW mengajarkan beliau tentang sholat tasbih tadi. Jadi menghadap, bersucilah, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian mulailah baca iftitah, bacalah tasbih 15 kali seperti yang kita jelaskan sampai selesai rakaat keempat. Kemudian beliau mengatakan dalam penutupan hadis, in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marrah faf'al. Kalau kamu bisa melakukannya setiap hari sekali saja, maka lakukanlah. Jadi afdolnya, kata ulama yang menghasankan derajat hadis ini, mengatakan afdol setiap hari. Boleh dipilih kapan saja, yang penting jangan waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tastati' fa fi kulli jumu'atin marrah. Kalau kamu tidak mampu, tidak sempat, sibuk, minimal lakukanlah setiap Jumat. Ya, ini kata ulama di hari Jumatnya. Ya, mungkin selesai sholat Jumat, selesai sholat ba'diyah Jumatnya, boleh Anda sholat ini. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau seandainya juga kau tidak mampu, maka kerjakanlah minimal setahun sekali. Ada riwayat lain dikatakan fi kulli syahrin marrah, di setiap sebulan sekali. Kemudian ditambahkan setiap setahun sekali. Dan yang terakhir beliau mengatakan fa in lam taf'al fa fi umrika marrah.
maka kalau kau tidak juga bisa melakukan, kerjakanlah sekali seumur hidupmu, sekali seumur hidupmu.